Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Renjang satu semuanya. Selamat pagi dan juga selamat berjumpa kembali dengan Nutra di sini dan juga Radio 1 FM-nya dalam program khusus yaitu Satu dalam Pendidikan. Ayo kita belajar di Satu ya. Melalui Radio 107,8 Radio 1 FM ini informasi sehat, cerdas, bermedia. Tentunya kita akan hadir menemani dengan Renjang satu semuanya. Dan semoga kabar Renjang satu semua dan juga kabar adik-adik kita siswa-siswi SMK Negeri 1 Cisarua juga lagi sehat walafiat ya. Amin. Amin. Dan juga senang sekali tentunya buat Renjang satu semuanya bahwa kami di sini bisa diberi kesempatan ya untuk memfasilitasi dunia pendidikan yang mungkin sudah beberapa bulan kita tidak bisa bertatap muka ya dengan adik-adik kita dikarenakan pandemi COVID-19. Semoga lekas berakhir. Dan juga kali ini tentunya Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Cisarua ya, Kabupaten Bandung Barat akan menyampaikan program luringnya melalui Radio 1 FM Bandung Barat ya, dan juga tentunya siaran ini dapat disimak juga melalui streamingnya dan juga di YouTube channel, satu channel juga kita live juga dan melalui frekuensi di 107,8 dan juga pada pagi hari ini Putra juga sudah ditemani sama ada bapak-bapak nih di sini ya. Sebenarnya AAA ya. Tapi karena bapak guru jadi harus disebutnya bapak. Ada Pak Kori dan juga Pak Tegar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan ya, dan juga semoga kita secepatnya bisa kembali bertatap muka dengan adik-adik kita di sana. Amin. Dan juga tentunya akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti ya, yang disampaikan kepada Renjang satu semuanya, dan juga untuk mempersingkat waktu dan mempersilakan kepada Pak Kori dan juga Pak Tegar untuk memulainya. Buat adik-adik di rumah, selamat mendengarkan. Ya, hatur nuhun Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bismillah, alhamdulillah, siswa-siswi Renjang satu di mana saja berada. Yang paling utama kalau kita bertemu dan ada pertemuan, kita selalu ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa pandemik ini banyak orang yang berjatuhan sakit. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan ini terus manjang selalu, karena kesehatan adalah rezeki yang paling mahal. Karena sebanyak apapun kita punya harta, tapi tetap yang namanya paling mahal rezeki itu adalah kesehatan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat udmanya sampai kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siswa-siswi Renjang satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan Bapak Ustadz Tegar hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan kita kali ini mendapatkan berkah dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun hari ini Bapak tidak ditemani sendiri saja. Kalau ditemani sendiri namanya jomblo ya. Nah, kebetulan Bapak sekarang ada pasangan ya. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Kori. Sampurasun Bapak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi pertemuan kita kali ini di radio ini mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan pemahaman kita tentang cara kita ibadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja yang akan kita bahas di siaran kita kali ini, yaitu tentang Quran surat Luqman urutan ke-31 ayat 13 sampai 14. Ya. Nah, jadi kajian kita hari ini adalah tentang Quran dan nanti akan disambung dengan hadis. Nah, Quran surat Luqman ayat 13-14 ini tentang apa? Yaitu tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ayatnya? Apa yang harus kita kaji, seperti apa isi dan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Namun sebelum kita akan mulai ke sana, jika siswa-siswi Renjang 1 di mana saja berada,
ketika dalam pemahaman atau dalam mendengarkan radio ini ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kita, bisa disampaikan nanti di akhir sesi dan silakan dicatat oleh para siswa-siswi nomor WA-nya. Nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp di nomor 0895 3151 8791. Iya. Sekali lagi, kalau nanti ada pertanyaan silahkan di WhatsApp saja ke nomor 0895 3151 8751 8791, mohon maaf. Baik, kalau sudah dicatat silahkan dibuka Quran atau modul yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Baik, awalan saya akan sapa dulu Pak Ustadz Qori. Assalamualaikum Pak Ustadz Qori. Waalaikumsalam. Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair ya, kita sama-sama Sehat. dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Amin. pertemuan kita kali ini bisa menjadi hidayah bagi para siswa-siswi kita, Amin, ya Rabbal karena Alamin. sesungguhnya para siswa-siswi kita ini memang butuh yang namanya ilmu ya. Betul Ustaz. Semakin bertambah ilmu maka semakin bertambah pemahaman dan semakin bertambah derajat. Amin. Nah, Allah mengatakan dan berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencari ilmu dan mendapatkan pemahaman maka akan ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang punya ilmu dan mau belajar ilmu pasti akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Betul, taala. Ustaz, betul. Mudah-mudahan siswa-siswi Rencang 1 semua yang mendengarkan, mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya menjadi Amin. orang-orang yang berilmu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, gimana kabar keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustaz. sehat-sehat. Gimana ya, di rumah istri Ustaz? anak. Sehat? Alhamdulillah saya juga kebetulan ada di sini, ikut juga. Biasanya suka ada di tempat yang lain. Jadi saya mah kalau mengajar biasanya dalam keadaan jomblo, Pak. Iya, karena nggak ada istri yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang ada, alhamdulillah sehat, dedenya sehat, ibunya sehat, alhamdulillah. Itu yang penting Ustaz ya, betul. Betul sekali. Pak Ustadz Qori, bagaimana nih berkaitan dengan pembahasan yang akan kita bahas tentang perwujudan syukur kepada Allah dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 ini? Iya. Jadi untuk materi kita hari ini, kalau misalkan Rencang 1 khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Cisarua membaca dari modul awal itu, materi satu ke lainnya itu saling berhubungan Pak Ustadz. Jadi kalau misalkan bacanya itu sepotong-sepotong, itu nanti kurang lebihnya bakal bingung gitu. Betul. Nah berbeda ketika ayat pertama atau misalkan modul pertama sudah dibahas ya, Al Imran tentang berpikir kritis. Rencang 1 bisa membaca dan menelaah lebih dalam itu dari hari ke hari. Ketika teman-teman guru PAI memberikan modul itu ternyata nyambung ya satu sama lainnya. Nah ini saling melengkapi ya, karena bagaimanapun juga agama itu akan selalu bersandingan dengan kehidupan kita, seperti itu Pak Ustadz. Jadi seperti induksi tematik ya? Ya betul. Jadi kalau misalkan lupa nih materi yang awal, nah coba baca lagi, coba dipahami kembali. Barangkali nanti ketika dapat materi baru itu, wah ternyata ada sandingannya gitu, ternyata ada hubungannya, korelasinya. Jadi tidak semata-mata kita berikan modul atau pemahaman dari bab 1 sampai sekian itu pasti ada kesinambungan. Iya. Jadi istilah kalau kayak di sinetron itu bersambung ya. Episode ya itu ya. Episode betul. Kebanyakan nonton sinetron nih kayaknya Ustaz nih. Baik Pak Ustadz, mari kita mulai saja ya. Siap. Nah, kalau siswa-siswi Rencang 1 sudah membuka Qurannya atau modulnya, silahkan dilihat dan dengarkan dengan seksama bacaan Qurannya. Nanti Bapak akan membacakan Al-Qurannya dan kalian silahkan dengarkan kaidah tajwidnya, cara membacanya yang benar, agar dalam membaca Quran ini kita tidak sembarangan begitu ya. Betul. Baik, kalau sudah dibuka silahkan perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik
billah inna syirka la zulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li walidaika ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Pak Ustadz Qori, kita sudah baca ayatnya. Mudah-mudahan khususnya bagi Bapak yang membaca dan umumnya bagi siapapun yang mendengarkan mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, rencang 1, mari kita perhatikan kenapa membaca ayat Qur'annya tadi seperti itu. Berarti ada hukum tajwid di sini yang muncul. Apa saja hukum-hukum tajwidnya? Mari kita lihat ayatnya. Wa idz qala, itu ada huruf qaf bertemu dengan alif sukun, maka itu disebut dengan mad tabi'i dan membacanya 2 harakat. Qala. Nah, luqqa ma. Ketika bertemu dengan huruf qaf yang disukunkan, luqqa, maka itu harus seperti ada pantulan e-nya ya, luqqa. Nah, itu disebut dengan qalqalah subgro. Lanjut, ada manu. Tah, ma itu dibaca 2 harakat karena itu mad asli. Manu, libe. Nah, ini kembali lagi ke qalqalah sugro. Jadi huruf ba ini juga termasuk salah satu huruf yang dikolkolahkan. Libe ya. Libe ada e-nya ya. Libe nihi. Nah, kalau bertemu dengan huruf ha besar dan itu biasanya ditandai dengan bulat ya, bulat bentuknya dan di akhir kata hi, maka itu dibacanya 2 harakat. Libnihi. Kenapa dibaca 2 harakat? Karena itu adalah mad silah qasirah ya. Wa huwa ya'iduhu. Nah, ini juga sama mad silah qasirah. Ya mad asli bunayya. La itu mad tabi'i tusyrik billah. Ketemu dengan billah dengan kalimah Allah dan di awalnya dengan kasroh, maka itu disebut dengan tarkik billah, dan dibacanya juga harus panjang karena berhenti di akhir kata karena ada waqaf di situ, maka masuk pada kalimat yang disebut dengan dipanjangkan harus 6 harakat yaitu mad arid dis sukun billah. Inna itu gunnah, jadi harus ditahan kurang lebih 2 sampai 4 harakat ya. Inna. Nasyi itu ada alif lam ketemu dengan huruf sya, maka disebut dengan alif lam samsyah. Syirka laudul mun'a. Mun'a itu ada domatain ya, mun ketemu dengan huruf ain, maka ini disebut dengan izhar. Maka jelas membaca un dan a-nya. Mun'a. Azim. Nah, di akhir kalimat maka dipanjangkan karena itu disebut dengan mad arid disukun. Azim 6 harakat ya. Wa wassaynal na harusnya mad tabi'i, tapi karena ada alif lam maka na-nya tidak menjadi mad tabi'i tapi menjadi alif lam qamariyah. Nal i. Nah ya. Insa ada huruf nun mati ketemu dengan huruf sa, maka ini tajwidnya adalah ikhfa. Insa. Jadi seperti ada samar-samar dengung ya. Insa. Jadi huruf nunnya itu ada tambahan gha. Insa. Sa mad asli, na biwa mad asli, lidaihi hamalathu ummuhu. Itu gunnah. Hu itu mad silah qasirah. Wahnan a ada huruf
nun fathatain ketemu dengan ain, maka itu disebut dengan izhar. Maka nan dan a-nya itu harus terbaca jelas. Wahnan a. Ala itu mad asli. Wahniwa. Wahnin. Ninnya ketemu dengan huruf wa, maka berhukum tajwid ninniwa. Wahniwa. Apa coba? Idgham bigunnah. Maka niunya itu harus langsung disambut ya. Wahniu dan ditahan sebentar. Niwa. Wahniwa. Wafiso mad asli. Luhu, hu-nya itu mad silah qasirah. Fi matabi'i a matabi'i maini anishkurli matabi'i wali wa mad asli lidaika ilayyal ma alif lam komariah masir, dan di akhir kalimat mad arid disukun dibacanya panjang 6 harakat. Nah, kurang lebih seperti itu hukum tajwidnya. Nah, Pak, saya sudah membacanya dan mudah-mudahan mendapatkan berkah. Amin. Tapi masih nggak ngerti, Pak, karena memang dikhususkan kalimat Arab ini adalah untuk orang-orang Arab. Betul. Jadi kalau kita membaca sekali, orang Arab pasti ngerti. Ya. Nah, kalau kita masih pikir 2 kali ya, ini apa artinya? Ngajar gitu, nggak ngerti ya. Nah, makanya kita lihat artinya atau terjemahannya. Mudah-mudahan kita paham dari kalimat perintah Allah ini. Apa sih terjemahannya? Terjemahannya seperti ini. Di ayat ke-13 terjemahannya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Di ayat ke-14-nya terjemahan seperti ini. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Menyapihnya dalam umur 2 tahun kurang lebih, kalau memang di kita biasanya ibu-ibu nyusuan atau ya bahasanya kita nyusuan anaknya itu kurang lebih 2 tahun. Tapi bisa kurang bisa lebih, itu tergantung kembali kepada ibu dan anaknya seperti apa. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Jadi dalam terjemahan ini kita bisa pahami sedikit bahwa Luqman, yaitu seorang bapak yang mempunyai, pun itu memberikan pembelajaran kepada anaknya. Apa pembelajaran yang paling utama yang diberikan Luqman kepada anaknya? Yaitu senantiasa ibadah kepada Allah. Maka bahasanya di sini jangan mempersekutukan Allah. Janganlah kamu ibadah kepada selain Allah. Karena kalau kamu ibadah kepada selain Allah, itu adalah bentuk persekutuan. Dan bentuk persekutuan adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya bahwa manusia, siapapun manusia, itu pasti lahir dari seorang ibu dan bapak. Yang lahirin ibu, yang buat bapaknya, kan gitu kira-kira apa ya Korea. Tapi yang pada intinya tanpa mereka berdua manusia tidak akan ada gitu maksudnya. Jadi benar-benar kosong. Nah, makanya kedua orang tua itu, ibu dan bapak, ini harus kita senantiasa selalu berbaik hati, selalu melakukan hal-hal yang enak, yang menjadikan orang tua senang, bangga gitu. Jangan sampai berbuat kebalikannya kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan. Betul, selama 9 bulan kita di kandungan ibu. Dan setelah kita lahir dari 9 bulan itu masih harus ada tugas seorang ibu itu ya menyusui, betul, memberikan makan dan sebagainya. Maka khususnya kepada seluruh manusia, bersyukurlah kepadaku. Maksudnya bersyukur kepada Allah. Karena tanpa izin Allah manusia tersebut tidak akan ada. Dengan izin Allah maka manusia lahir ke alam dunia. Dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tua, ibu bapak. Maksudnya bersyukur kepada kedua orang tua yaitu berbuat baik, ya. Dan hanya kepadakulah kamu kembali. Nah, setelah nanti proses panjang kita kehidupan, kita pasti akan mencapai akhir dari kehidupan yang disebut dengan kematian. Dan sebelum menuju ke sana, alangkah baiknya kalau kita selalu menaati dan menuruti apa perintah Allah tersebut. Intinya 1, senantiasa ibadah kepada Allah. 2, bersyukurlah kepada kedua orang tua. Intinya dalam ayat ini tersebut, dalam inti ayat ini tersebut. Nah, mudah-mudahan siswa CW Racangsu
tidak semuanya belum paham ya. Karena apa? Karena kan ini bahasanya baru sedikit terjemahan, nanti akan dijelaskan mungkin oleh Pak Ustadz Qori lebih mendetail lagi. Namun sebelum ke Pak Qori, ini ada hal yang perlu disampaikan. Pertama, ayat ini tidak semata-mata turun kalau tidak ada kejadian, Pak. Kalau kejadian itu turun, pasti ada sebab. Nah, sebabnya apa? Maka ayat ini disebut dengan asbabun nuzul. Ayat ini apa sih sebab-sebab turunnya ayat ini? Nah, ayat ini sejatinya adalah bagi mereka yang berposisi sebagai dai atau sebagai pendakwah atau sebagai pendidik, pun orang tua sama. Jadi orang tua masuk kepada bagian dari ayat ini. Apa? Agar saat menasehati anaknya. Nah, orang tua pasti punya anak kandung, guru punya anak didik, ya, pembimbing punya anak bimbingan. Terus tukang les, kok tukang les ya sebutnya nggak enak ya. Apa yang suka private ya, ada anak lesannya. Nah, dan sebagainya. Jadi semua itu ada anak-anaknya. Meskipun tidak harus selalu kandung ya, yang jelas orang tua pasti kandung. Tapi kalau yang lain kan anak-anaknya beda ya, anak didik, anak bimbingan dan sebagainya, anak asuh dan sebagainya. Jadi posisi ini di tempat ayat ini ditempatkan pada posisi itu. Nah, mereka-mereka yang punya anak-anak harus apa? Nah, yang berposisi sebagai itu harus bisa menasehati anak-anaknya dengan menggunakan tutur kata yang santun, sejuk dan menuju hati sanubari. Wah. Jadi balance. Jadi lebih menuju ke hati, bukan lebih kepada nafsu ya. Biasanya kalau orang tua menasihati anaknya lebih kepada nafsu ya. Terus mungkin guru-guru juga lebih kepada nafsu, kehel teuing gitu bahasana. Nah, harusnya tidak seperti itu. Harusnya dengan kata-kata yang santun, kita tenang. Jadi memberikan arahan kepada anak-anak juga lebih sejuk dan menuju ke hatinya. Nah, ayat ini juga sebagai pengingat kepada kita orang yang memiliki anak agar lebih mengedepankan strategi yang handal saat menasehati atau mengajak atau berdakwah. Jadi segala sesuatu itu harus dilakukan dengan terencana. Jangan sampai ketika ada kejadian baru kita melakukan suatu tindakan yang memang tindakan itu mungkin tidak tepat. Nah, jadi ketika misalkan nih anak dalam keadaan diam, strateginya seperti apa? Anak dalam keadaan bermasalah, strateginya seperti apa? Jadi benar-benar harus dipikirkan. Nah, tambahan mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai strategi dakwah pada zaman dahulu. Apa saja strategi dakwah Rasul pada saat itu? Yaitu senantiasa santun. Ya, Rasul itu santun. Jadi kepada orang anak didiknya atau anak umatnya yang pemarah, yang santai atau misalkan yang pendiam, Rasul tuh selalu santun. Jadi tidak membedakan. Oh si iya mah kalau ngomong tuh tarik pak beleduk, saya sama pak beleduk, tidak. Jadi Rasul tuh santun, tetap santun. Bahkan perilakunya, akhlaknya lebih santun, tidak gejebris bahasanya. Apa ya enak ya. Jadi apa ya seperti itulah. Terus Rasul sabar orangnya. Jadi seperti apapun hasilnya, prosesnya, Rasul selalu sabar. Selalu memberikan kesejukan kepada umatnya, selalu menenteramkan umatnya, tidak mengancam dan bahkan membuat antipati, justru sangat baik Rasul. Nah, jadi ayat ini turun bagi mereka yang mempunyai posisi sebagai orang tua, sebagai guru ataupun sebagai yang lainnya yang mempunyai bimbingan anaknya. Nah, ini harus dilakukan seperti ini karena ilmu itu tidak akan tersampaikan dengan cara yang kasar. Justru ilmu itu bisa disampaikan kepada anak didik kita dengan hanifah muslimah, dengan tutur kata yang lembut dan menyelamatkan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan asbabun nuzul. Kalau berbicara asbabun nuzul udah tadi, ayatnya sudah, terjemahannya sudah. Nah, seperti apa sih intinya isi dari ayat ini, Pak Ustadz? Mangga dilanjutkan oleh Pak Ustadz. Baik, sudah terwakili ya sebetulnya apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Tegar. Sedikit sih sebenarnya mah. Ya, jadi harus lebih panjang lagi nih dari Pak Ustadz Qori nih. Dipanjang-panjangin ya Ustadz ya. Oh iya, karena mumpung kita dikasih kesempatan nih betul ya, buat sekali. Sharing atau misalkan nanti kalau misalkan ada pertanyaan juga bisa disampaikannya di akhir sesi. Nah, berkaitan dengan surat Luqman ayat 13 sampai 14 ini ada betul disebutkan tadi oleh Ustadz Tegar ada dua hal ya yang harus ditekankan mungkin ya dalam ayat ini. Yang pertama tentang tauhid atau ibadahnya, kemudian yang keduanya tentang orang tua ya. Nah, di sini juga disebutkan ya ada cerita yang berkaitan dengan Luqman di sini ya. Nah, kalau misalkan rencang satu semua
ingin mengenal lebih jauh, sekarang banyak sekali ya referensinya, bisa dilihat mungkin di berbagai macam sumber buku atau misalkan internet ya. Nah, namun saya sempat mencari tahu dulu ya untuk Lukman di sini betul seorang ayah yang kemudian juga diberikan hikmah dan juga ditilai oleh Allah itu adalah manusia yang solih ya. Jadi syukur sekali ya ini dijadikan nama Al-Quran ya. Dan tentunya bisa menjadi apresiasi juga untuk kita ya, khususnya para pendidik yang ada di seluruh Indonesia ya khususnya. Pak Ustadz, apakah gimana? Lukman ini termasuk salah satu nabi tidak? Nah, di sini diberikan keterangan juga hanya sampai ke orang yang bijaksana dan solih ya. Jadi tidak ada keterangan kenabian ya untuk Lukman di sini. Nah, kembali ke materi Ustaz ya. Nah, di sini juga banyak bekal ya yang bisa ditelaah dari ayat ini ya, meskipun hanya 2 ayat ya, mungkin kalimatnya sedikit tapi ternyata maknanya sangat besar ya. Betul sekali ya. Nah, yang pertama di sini ada cara bagaimana orang tua atau misalkan pendidik ya khususnya di sini dalam memberikan nasihat ya kepada anaknya. Jadi kalau misalkan Rencang Satu semua membaca sekilas ya, mungkin di sini tidak ada nada bentakan ya atau misalkan nada keras dari seorang orang tua kepada anaknya. Di sini seperti kepada sahabat atau kepada orang yang memang dekat gitu ya. Di sini disebutkan juga wahai anakku ya, tidak seperti apa ya bahasanya ya. Tidak memanggil dengan nama yang keras kan Ujang begitu ya, tidak ya. Nah, nanti nama Ujang kesindir ya. Ya pokoknya tidak inilah apa namanya, tidak aneh gitu ya, misalkan oh iya mah baung, oh iya mah goreng patut, oh iya mah. Jadi benar-benar santuy ya. Iya betul sekali. Jadi Hai anakku ya. Hai gelis, hai bager, bisa ya gitu seperti ya. itu ya. Karena memang anak itu perlu dipuji Pak Ustadz ya. Kalau misalkan seorang anak itu diberikan ya semacam bahasa-bahasa yang bisa menggores hati ya. Betul. Itu akan tertanam lama ya di dalam diri anak ya, apalagi itu keluar dari orang tuanya sendiri ya. Jangan sampai seperti maling kundang ya. Gimana tuh? Iya, kalau ibunya maling kundang kan sakit hati dengan sikapnya maling kundang. Sehingga dia memanggil maling kundang tuh bukan dengan namanya. Gimana tuh? Hei batu, nah gitu. Jadi batu. Jadi ucapan seorang orang tua itu juga harus benar-benar dijaga. Karena bisa jadi menjadi sebuah doa. Itu yang lebih dititik beratkan. Betul. Ini saya juga pernah dengar juga ya, Ustaz, dari teman guru ya. Kalau misalkan katanya, nanti hati-hati ya kalau misalkan kamu udah ngajar di sekolah, kalau ngedoain anak itu yang benar. Betul. Nah, jadi doa itu bukan kayak di tempat mimbar ya, misalkan kita duduk kemudian mengadahkan tangan dan kemudian meminta, tapi doa juga bisa ketika kita duduk. Betul. Doa ketika kita bisa lagi ngajar ya, atau misalkan lagi gogoleran juga. Kalau misalkan memang ada perlu ya minta kepada Allah. Nah, nantinya misalkan nih ada anak datang ya, kemudian bikin kesel, terus kita gak sengaja nih ya karena nafsu bilang, wah kamu mah dasar nakal, ya udah itu doa buat anak jadi nakal. Pak Ustadz. Apalagi dititik beratkannya kepada orang tua yang sehari-hari dekat. Nah, karena biasanya orang yang paling dekat itu lebih banyak masalahnya daripada ketimbang yang jauh. Dan lebih banyak ke doanya. Nah, begitu. Makanya kalau memang kita punya anak kandung, anak didik atau apapun itu, ya meskipun sekesal-kesalnya kita terhadap anak tersebut, hati-hati dalam mengucapkan namanya gitu. Istighfar sabar. Betul. Jadi kalau mau kesel mesti mending sekalian gini. Hei, kamu dasar anak beunghar sana, bakal beunghareun teh gitu. Jadi kalau nafsu itu lebih baik begitu. Betul, Ustaz. Dasar anak soleh ya, kamu bakal soleh seumur-umur gitu. Mending kayak gitu ya. Iya, karena insya Allah pasti diijabah ya, karena untuk kebaikan ya itu. Karena salah satu doa yang tidak akan dihalangi itu adalah doa orang tua kepada anaknya, dan doa seorang guru kepada muridnya, dan doa yang lebih mempunyai ilmu kepada yang sedang belajar. Nah, itu tidak akan terhalang doanya. Insya Allah. Iya betul Ustaz. Jadi memang untuk hal ini ya sudah diberikan contoh oleh Lukman di sini ya dalam menasihati anaknya agar supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi jangan sampai kita ibadah bukan kepada selain Allah gitu ya. Jadi ya banyak sekarang itu
pada dipelintirin Ustaz ya. Seperti apa? Nah, misalkan nih, saya mah tetap iman kepada Allah, tetap beribadah ya. Kemudian tapi fokusnya kepada dunia. Nah, kita nggak kerasa nih, apalagi di kondisi seperti ini kita betul-betul diuji itu bagaimana kita masih mengingat Allah atau enggak nih. Betul. Gitu. Nah, kemudian diberikan cobaan itu kan memang ujian ya. Betul. Nah, kan minggu depan juga rencana Satuhu khususnya di sekolah kita akan diadakan pekan penilaian ya. Betul. Nah, itu ujian ya. Jadi harus dikerjakan, harus dihadapi ya. Jangan lari dari ujian karena itu menjadi nantinya tolak ukur dan juga batu loncatan nih. Apakah rencana satu semua nanti bisa melewati itu atau bahkan menyerah di kondisi seperti ini, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini melenceng sedikit ya Ustaz ya. Mudah-mudahan minggu depan rencana satu semua yang mau ujian ya diberikan kelancaran juga. Amin. Dan guru-gurunya tetap semangat ya dalam mendidik putra-putri bangsa kita ya semua. Ya, mungkin tambahan catatan Pak Ustadz. Gimana, Ustadz? Jangan lupa belajar. Iya. Ya, kita doain mudah-mudahan lancar. Amin. Ujiannya, belajarnya enggak. Kan repot juga nanti ngejawabnya pada akhirnya ngitung kancing kan gitu ya. Insya Allah Ustadz, kita percaya ya insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua belajar dengan benar. Belajar dengan rajin, dengan baik ya, meskipun kondisinya lagi misalkan sambil ngebantu orang tua. Betul. Ya sekarang kan banyak nih yang curhat ke kita nih. Pak, kita sekarang sambil bantuin orang tua nih di kebun. Bagus. Ya, di ini. Bagus. Nah, itu harusnya jangan sedih ya, jangan mengeluh. Jadi harusnya bersyukur karena berkaitan dengan yang poin yang kedua. Betul. Nih ya, tentang kepada orang tua. Ya, wawasanul ihsana bil walidaini. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, berbuat baik teh lain di kieu-kieu ya. Maksudnya di namanya teh diusapan gitunya ke orang tua, tapi juga ngebantu hal yang tadi tuh yang curhat tadi seperti mungkin itu. Lebih ke ini ya Pak Ustadz kan banyak nih anak-anak yang mengeluh, Pak saya mah kan sekarang di rumah aja nih karena belajarnya dari rumah tapi lebih banyak membantu orang tuanya ketimbang belajarnya. Pas sekarang saya lagi di kebun, di pasar dan sebagainya. Bapak justru tidak akan melarang ya para siswa-siswi untuk membantu orang tua, itu bagus. Hanya mungkin di sini masalahnya adalah manajemen waktu. Karena posisi siswa-siswi ini adalah sebagai pelajar, orang yang sedang belajar, maka harus bisa membagi waktu di antara mana yang belajar, mana yang membantu. Jangan sampai ketika belajar jadi membantu, ya. Ketika membantu malah jadi belajar atau ibaratnya dibalik-balik atau bahkan belajar nggak sama sekali. Pada akhirnya kan mereka bingung ilmu apa yang saya sudah dapatkan di hari ini, mereka bingung sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi benar-benar harus bisa yang namanya manajemen waktu. Harus bisa atur waktu mana yang penting, mana waktu yang bisa dikerjakan nanti, mana waktu yang mungkin nanti saja bisa dikerjakan. Itu harus benar-benar bisa dipahami oleh rencang Satuhu di mana saja berada. Iya, khususnya kan sekarang juga teman-teman dari siswa-siswi ya SMA atau SMK ya, itu sudah dewasa ya, sudah besar, udah bisa ngebedain mana yang baik mana yang buruk. Tentunya bisa ya memanage waktu dengan baik dan benar ya pada tempatnya. Kalau misalkan nih minggu sekarang lagi kegiatan belajar, yuk belajar aja dulu ya dari pagi sampai jam 11 ya. Simpen kegiatan yang lain. Iya ya, kalau jangan sampai ketika belajar malah main game, kan repot juga. Ya kalau itu memang di luar ini ya, di luar betul. Kalau misalkan yang tadi ngebantu orang tua sama sekolah kan atau BDR itu karena dua-duanya sama-sama baik. Nah, mungkin jadi ada prioritas. Sebisanya kalau bisa dinantikan ya ke orang tua ngobrol lah ya. Misalkan nanti sama orang tua memang perlu dibantu sama gurunya. Jadi betul. Ada komunikasi ya. Jadi jangan tiba-tiba hilang kemudian datang ke sekolah membawa 1000 alasan. Nah, itu kan juga kurang baik ya. Jadi kalau misalkan memang pada hari itu, pada saat itu ada keperluan pun ya, rencana satu semua bisa dikomunikasikan dengan yang bersangkutan. Kalau dalam istilah Sunda kita itu hade goreng ku bahasa gitu. Wah, betul Ustaz. Nah, seperti itu ya. Jadi di bagian pertama dan kedua sudah dibahas ya. Namun nanti juga akan diberikan lagi penjelasan ya yang berkaitan dengan kedua hal ini. Yang pertama tentang tauhid ya, yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya. Kemudian tentang perintah berbuat baik kepada orang tua ya. Bagaimanapun orang tua perlu dan wajib ya diberikan haknya ya, diberikan perlakuan yang baik ya. Betul.
ke orang lain saja ya. Misalkan nih sekarang lagi rame tuh nih ya, ada istilah-istilah apa namanya tuh pacaran ya kalau di anak muda zaman sekarang itu, ke orang lain yang bukan sedarah sedaging ya gitu. Kalau misalkan lagi ulang tahun tuh ngasih surprise, ngasih kue dan sebagainya, atau ngasih kado gitu ya. Nah orang tua sendiri jangan eta ai si mama iraha ieu non teh ulang tahun, aduh kapan cenah terang, aduh nya ai Sampai melupakan ya. ibu sendiri gak tahu apa lupa gitu ya, nggak ulang tahunnya gitu. Makanya coba deh ya sekarang jangan terlalu jauh ya untuk berbuat baik. Ini yang deket-deket dulu aja ya, di keluarga kan ada orang tua, ada adik ya Ustadz ya. Nah itu bisa jadi tempat kita untuk memberikan ataupun meluangkan waktu untuk berbuat baik selama ini. Dan ini juga jadi catatan karena berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Ini ternyata berbuat baik kepada orang tua itu adalah perbuatan yang termasuk ke dalam kategori ibadah, Ustadz. Betul. Karena kan dalam ayat-ayat ini yang beribadah itu salah satunya kepada Allah, dan berbentuk ibadah yang kedua adalah syukur, yaitu bersyukur dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Betul. Itu tuh nyambung satu paket istilahnya ya. Iya. Nah, untuk bagian tadi ya disinggung nih, syukur kok ibadah, Ustaz? Apa hubungannya ya syukur sama ibadah, Ustaz? Kira-kira apakah kita cukup dengan mengucapkan alhamdulillah itu sudah beribadah, Ustaz? Betul. Bentuk kalimat syukur yang kita sering dengar ya, alhamdulillah, itu juga sebuah bentuk ibadah ya. Karena ibadah itu terdiri dari dua macam bentuk. Yang pertama satu ibadah mahdoh yang memang hubungannya langsung dengan Allah, dan yang kedua ada ibadah goer mahdoh yang hubungannya adalah dengan sama manusia atau sesama makhluk ya. Nah, bentuk syukur yang kita lakukan kepada orang tua itu termasuk ibadah goer mahdoh. Jadi berpahala, tetap mendapatkan pahala iya, dan dianggap bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sama. Jadi sebenarnya berbuat baik itu merupakan satu bentuk ibadah, hanya bentuk ibadahnya real, goir mahdoh. Jadi berhubungannya dengan makhluk. Kalau yang mahdoh hubungannya adalah kita dengan Allah langsung. Nah, salah satu bentuk contohnya adalah seperti zikir, mengingat kepada Allah, sholat gitu kan, puasa, haji, itu termasuk salah satu ibadah mahdoh. Nah, ibadah goer mahdohnya apa? Yaitu tadi zakat, yaitu dengan kita punya harta diberikan kepada sebagian umat, itu kan bentuknya goer mahdoh. Tapi pada intinya ibadah apapun itu sama, yaitu satu bernilai ibadah di hadapan Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Betul. Saja, Masya Allah sekali. Jadi banyak sekali bentuk ibadah ya yang mungkin rencana satu semua tahu hanya sampai ke sholat, mungkin ya hanya sampai ke puasa, tapi juga bersyukur ya, berzikir, mengingat dan sebagainya itu juga termasuk ke dalam kategori ibadah ya Ustaz ya. Ini salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena setiap gerak-geriknya bisa bernilai ibadah. Kalau dulu pada zaman Nabi Musa, kabayang Pak Ustadz, ibadah itu harus 50 kali dalam sehari semalam. Kabayang kapan kita makannya, kapan kita nyucinya, kapan kita aktivitas dengan manusia yang lainnya. Kabayang 50 kali dalam sehari semalam. Dan itu tidak diukur dalam waktu 5 menit, bukan. Kabayang dalam ayana 50 kali itu dalam ukuran 1 jam. Sedangkan sapoe saputing oge cuma 24 jam. Ini disuruh 50 kali, pasti tidak akan ada waktu gitu. Jadi ini sebuah keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, bahwa setiap gerak-gerik kita yang kita lakukan, asalkan satu, niatnya lillahi ta'ala, mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dua, bernilai kebaikan, maka itu semua menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyaallah ya. Jadi memang kalau misalkan dihubungkan dengan materi-materi sebelumnya itu rencana satu khususnya di tingkat 12 ya, sudah belajar tentang surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 berkaitan dengan berpikir kritis. Betul. Itu berpikir juga kalau misalkan dipakai untuk manfaat orang lain juga ibadah Ustaz ya? Betul, ibadah. Karena menggunakan akal pikiran sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan tujuan dan pedomannya. Jadi berpikir untuk kebaikan, berpikir untuk menambah ilmu, berpikir untuk bagaimana pikiran kita bisa menjadi ide, bisa menjadi bentuk yang manfaat di masyarakat
gitu. Nah, termasuk juga selanjutnya nih surat Ali Imran masih ya Betul. 159 berkaitan dengan demokrasi. Kemarin banget ya kita Iya. bahas itu juga sama ya. Ketika demokrasi ataupun kita bermusyawarah Yang nama bentuknya ibadah ya Ustaz. betul. Karena yang namanya orang hidup berdampingan dengan yang lain itu Ya. pasti ada masalah. Dan ketika ada masalah itu bukan dibesar-besarkan. Jangan sampai ada api malah kita tambah dengan kayu, malah semakin besar. Justru kalau ada api kita siram supaya lebih redam. Nah, permasalahan yang muncul di kehidupan manusia itu pasti ada aja, pasti itu, karena sebuah kepastian. Nah, bagaimana yang paling penting adalah bagaimana cara kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, caranya adalah dengan senantiasa bermusyawarah satu sama lain, mengerti dan memahami apa sih isi pendapatnya sehingga diambillah jalan keluar, jalan tengahnya seperti apa supaya satu sama lain saling enak dan menguntungkan, kira-kira begitu. Wah, betul Ustaz. Nah, mungkin untuk waktu pemberian materi nanti kita akan lanjutkan dulu ya di bagian sikap dulu nih Ustaz ya. Betul. Karena untuk isi kandungan insya Allah sudah sudah bisa dipahami semua ya insya Allah. Nah, kemudian juga rencana satu semua nantinya bisa memberikan aplikasinya ya ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini ada sikap yang mencerminkan pengamalan dari ayat ataupun surat Luqman ayat 13 sampai 14 ini. Yang pertama itu sudah disebutkan dari awal juga ya tentang bagaimana cara seorang pendidik, orang tua ataupun orang tua asuh ya misalkan nih kepada anak-anaknya itu agar selalu berlaku lemah lembut ya, tidak dengan hal yang kekerasan ya dalam menasihati dan sebagainya. Nah, ini perintah ternyata ya ataupun ini contoh nih Luqman ya. Allah itu berfirman. Nah, ketika mendidik anak itu seperti ini caranya, seperti itulah kurang lebihnya. Dan kemudian yang keduanya beribadah kepada Allah itu dengan ikhlas Ustaz ya. Jadi kalau misalkan sekarang beribadah karena Allah kepada Allah tapi niatnya karena ingin dipuji, ingin dilihat ya, atau misalkan ingin ada income misalkan ya. Nah, itu juga kurang afdol mungkin Ustaz ya. Karena memang dalam hal ini sudah disebutkan juga semuanya harus berbasis kepada niat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berbasisnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya senantiasa berbuat baik ya kepada kedua orang tua ya. Jadi tidak ada pilihan kepada ibu atau kepada bapak, tapi kepada keduanya orang tua ya, bil walidaini. Jadi kedua. Nah, makanya rencang satu semua tidak ada nih pilih-pilih ketika tuh si bapak mah galak ya ngejarnya ke ibu. Si ibunya galak ngejarnya ke bapak. Nah, jadi keduanya kasih, iya, gitu ya. keduanya itu harus diberikan hak yang sama. Tetap. Ya. Jadi kalau misalkan nih ibu meminta bantuan ya bantu. Ketika ayah meminta bantuan pun bantu ya, tidak pilih-pilih karena berbagai macam alasan ya, karena bagaimanapun kedua orang kita adalah orang yang pertama kali ya yang mengasuh kita ya, yang memberikan kita pelajaran ya. Ini kalau bapak begitu lahir ya, kita anak-anaknya tahu-tahu dikasih aja pelajaran yang pertama ya. Apa itu? Tauhid. Betul. Apa emang guru PAI misalkan ayah teh guru PAI. Nah, bukan harus jadi guru ya, iya, kalau betul. mau ngajarkan itu. Nah, apa yang diajarkan oleh sang ayah yaitu kalimah-kalimah tauhid ya, dengan melafazkan azan ya. Jadi itu pelajaran pertama untuk anaknya dari seorang ayah. Coba kita dengar kalimat awal azan itu kan Allah, tuh kan? Betul. Allahu Akbar. Maka ketika seorang ayah melafalkan azan itu sebenarnya mengajarkan tauhid kepada anaknya. Betul. Allah, hanya satu yang boleh kamu sembah, ibadahi, yaitu Allah. Hanya mungkin waktu itu kita bayi nggak ngerti ya. Nah, tapi itu pembelajaran sebenarnya ketika kita sudah besar. Nah, mungkin ada lanjutannya. Ya. Harusnya orang tua setelah anaknya mulai bisa memahami, mengerti, itu diberikan juga pembelajaran lanjutannya. Ya, misalkan dengan apa? Misalkan ngajarin anaknya ngaji. Ya, atau mengenalkan Allah. Ya, misalkan tauhid dulu. Oh, siapa Allah? Nggak boleh. Ya, misalkan nih Allah marah. Loh, Allah siapa Pak? Allah siapa Bu? Nah, itu kewajiban orang tua ya untuk
didik, memberikan pengetahuan ya Betul. kepada perihal hal itu. Karena pendidikan awal itu yang pasti akan nerap di anak itu adalah dari orang Betul, tuanya al-madrasatu atau ula. yang ngasuh lah gitu Iya, ya. betul ya. Jadi sekolah pertama kali anak itu bukan SD, bukan TK, bukan PAUD ya, tapi rumah keluarga ya, kedua orang tuanya. Jadi juga nih buat para orang tua rencang satu semua dimanapun berada, misalkan nih ada lupa-lupa tentang yang berkaitan dengan akidah, akhlak, fikih dan sebagainya ya, tentang keagamaan, belajar lagi ya. Banyak sekarang media-media yang bisa rencang satu semua bisa didapatkan, dimulai dari mungkin YouTube ya. Ini sekarang lagi belajar juga nih ya di 107,8 FM ini juga belajar juga nih. Boleh silahkan nanti gabung ya, barangkali bisa sharing ya. Betul. Ada anaknya yang seperti apa juga kita bisa sharing. Bukan berarti kita Komnas ya Enggak. bantu sampai beres ya, tapi sama kok kita juga ada ya yang namanya masalah mah. Cuman kalau misalkan sharing, kalau misalkan berbagi, bisa berbagi apa namanya, tukar pikiran ya, tukar ilmu, insya Allah nanti juga akan ada jalan atau solusi buat anak-anak kita semua. Nah, itu salah satu bentuknya ada dengan bermusyawarah. Kalau kita sering ngobrol gitu kan, misalkan kita sebagai guru dengan orang tua ini sering ngobrol, paling tidak ada sinergitas bagaimana mensolusikan anak dari tadi yang mungkin perilakunya kurang baik menjadi soleh. Ini bisa ada sinergitas yang bagus. Iya, betul Ustaz. Nah, mudah-mudahan juga di materi yang berkaitan dengan tauhid dan orang tua ini bisa menjadikan kita para pendidik ataupun orang tua bisa lebih paham nih ya, dimulai dari awal kita diberikan amanah atau diberikan tugas menjadi seorang pendidik ataupun orang tua, sampai ada hubungannya loh dengan ibadah gitu. Betul. Jadi jangan semata-mata ngurus anak aja ya, tapi lupa ibadah ya. Tapi juga ngurus anak teh bisa sambil ibadah. Betul. Gimana caranya? Dengan cara misalkan kita ya apa namanya, ikhlas ya, sabar aja mendidik anak. Insya Allah kok nanti juga anak kita jadi soleh ya, menjadi manusia yang bermanfaat di kemudian hari seperti itu. Betul. Nah ini mungkin tambahan Pak Ustadz Korey, boleh saya nambahkan ya? Boleh Ustaz. Gini, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan berterima kasih. Bukan berterima kasih ucapan ya. Kalau ucapan kita biasa suka dengar ya terima kasih, tapi ini mah rasa berterima kasihnya kepada orang tua yang telah mengurus kita sebagai suatu bentuk syukur. Iya. Coba kamu ingat-ingat dan rasakan bagaimana perjuangan seorang ibu. Emang yang namanya yang mengandung, melahirkan, menyusui itu sangat enak? Tidak. Penderitaan yang dialami seorang ibu itu sangat besar sekali, di mana seorang ibu harus menahan sakit yang luar biasa, harus membawa anaknya dalam keadaan 9 bulan, ketika pergi kemanapun harus dibawa. Padahal biasanya kalau kita bawa barang ya suka ditenden heula ya mah gitu kan. Tapi kalau seorang ibu kan nggak mungkin. Jadi ibaratnya beban segitu berat selalu dibawa. Jadi pada intinya seorang ibu benar-benar perjuangannya luar biasa, berat. Betul. Bagaikan orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Iya. Jadi jangan sampai kamu menghardik ibu khususnya, karena yang namanya seorang ibu dengan kanyaahna dari mulai hamil terus melahirkan sampai menyusui itu prosesnya sangat panjang, namun seorang ibu sangat ridho terhadap anaknya. Ridho itu apa? Dia mau hamil, dia mau melahirkan, menyusui, ini suatu perjuangan yang luar biasa. Bahkan seorang ibu tidak akan meminta free dengan tak itu yang maksudnya lillahi ta'ala, mengurus anak itu lillahi ta'ala. Jadi biarkan Allah nanti yang memberikan keuntungan, tidak harus meminta kepada si anak, tidak. Nah itu mah nanti bagiannya beda lagi. Nah ini yang memang benar-benar harus dipahami oleh siswa-siswi Rencang Satu, bahwa seorang ibu perjuangannya luar biasa. Hati-hati kalau kamu berhadapan dengan orang tua, dengan siapapun orangnya, jangan sampai kamu menghardik, apalagi sampai membuat sakit hati mereka. Justru harus senantiasa memberikan kebahagiaan terhadap kedua orang tua kita. Sepakat Ustaz. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk bekal ya nanti di kemudian hari ini calon para orang tua ya yang sekarang lagi bersekolah ya, Pak masih jauh nggak apa-apa, sekarang belajarnya ya nanti juga kepake insya Allah ya ilmunya. Nah nanti kalau misalkan punya pasangan itu harus betul-betul
ada komitmen gitu ya. Itu anak nanti kita mau jadiin apa nih ya? Apakah nanti orang yang soleh atau misalkan orang yang bermartabat atau seperti apa? Nah terus kemudian betul ya bikin strateginya, kalau di kita guru-guru itu ada RPP ya. Iya. Itu rancangan pembelajaran nanti gimana ya 1 tahun itu ngapain aja ya kita belajarnya. Orang tua juga ada RPP sebenarnya. Oh iya. Iya. RPP itu rancangan pembesaran pengeluargaan. Waduh. Kaman wae geus sama jual pembesaran ya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan di materi tentang surat Luqman ayat 13-14. Nah, nanti di minggu depan juga akan ada evaluasi ya. Betul. Berkaitan dengan 3 materi atau 3 modul yang sudah dibahas. Mudah-mudahan Rencang 1 semua diberikan kelancaran dalam pembelajarannya. Baik. Amin. Rencang 1 yang di mana saja berada, kita akan lanjutkan siaran kita. Namun sebelumnya kita dengarkan beberapa iklan yang akan lewat ini. Silakan. Sekarang tangan Anda bersih. Kapan kita harus mencuci tangan? Bagi keluarga dan pengunjung pasien. Yang pertama, sebelum dan sesudah dari rumah sakit. Yang kedua, sebelum dan sesudah menyentuh pasien. Yang ketiga, setelah bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien. Yang keempat, setelah dari kamar mandi. Dan yang kelima, sebelum dan sesudah makan. Begitulah cara mencuci tangan menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO). Ratakan yang serapnya, gosok punggung tangannya, kaitkan keduanya, jabatkan keduanya, putar-putar jempol, putar-putar jempol, putar-putar ujung jari. It's time to hand hygiene. Ratakan yang serapnya, gosok punggung tangannya, kaitkan keduanya, jabatkan keduanya, putar-putar jempol, putar-putar jempol, putar-putar ujung jari. It's time to hand hygiene. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satuhu FM. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah tersambung kembali dalam siaran Radio 1 FM. Baik, Rencang 1 yang ada di mana saja, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Dan tadi sempat di awal Bapak membacakan salah satu WhatsApp nomor apabila jika kalian bertanya. Dan alhamdulillah sudah ada yang bertanya kepada kita di pagi hari ini, yaitu dari salah satu siswi ya, Rencang 1HU. Dia bertanya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama seperti ini nih. Saudara saya dari umur 2 tahun sudah ditinggalkan ibunya. Ibunya meninggalkannya dengan alasan dia bekerja di luar negeri. Berarti istilahnya mah TKI ya, TKW. Ibu ya. Iya, ibu ya. Kemudian kedua orang tuanya bercerai. Oh, mungkin ketika dia di TKW betah, dan mungkin istilahnya suaminya yang ada di sini nggak betah mungkin, ya, sehingga dia mengajukan cerai. Mungkin ya, kira-kira ya. Dan bapaknya menikah lagi sehingga anak tersebut tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Nah, ini salah satu proses yang sering kita dengar mungkin ya. Dan saya mah pas sekarang tinggal sama nenek gitu.
Ya saya mah sekarang tinggal sama bibi. Kadang-kadang suka ada pertanyaan Pak Ustadz di benak saya, ini anak sebenarnya tinggal sama siapa sih? Kemana orang tuanya gitu, tak kira-kira. Pertanyaannya, apakah tetap kita harus berbuat baik kepada orang tua yang tidak memperlakukan kita dengan baik? Kita ditanya Pak Ustadz, ibunya sudah jadi TKW, bapaknya sudah menikah lagi, sudah punya keluarga yang baru, akhirnya dia tinggal sama neneknya atau dengan bibinya. Ini seperti apa nih yang harus dilakukan oleh siswi tersebut? Mungkin satu ya yang jadi kuncinya itu kan komunikasi. Tadi Betul. sudah disampaikan dari di awal ya, ada istilahnya komunikasi keluarga tuh ya. Kalau misalkan memang ada kekeliruan, ada memang ketidakenakan ya dari kedua belah pihak, juga sudah diajarkan kok ya waktu demokrasi kemarin di materinya itu, belajar dulu demokrasinya itu jangan ke jauh-jauh dulu deh, ke rumah dulu aja di keluarga ya. Misalkan ibu ayah kalau misalkan memang ada kekeliruan itu bisa disampaikan ya. Rencana satu semua di kelas 12 ini sudah disampaikan tentang berpikir kritis, kemudian demokrasi. Nah, itu dipergunakan ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, itu silakan nanti ini apakah memang betul-betul berbuat jahat ya, atau memang ada alasan lain ya. Nah, mungkin orang tuanya ketika melihat kondisi anak yang masih kecil itu kan kalau dijelaskan mungkin belum mengerti. Nah, sekarang kan Sudah kalau besar dewasa, ya, sudah dewasa. besar, ini perlu ada konfirmasi atau komunikasi ya antara anak dan orang tua. Barangkali ya memang kondisinya harus seperti itu ya, atau memang seperti apa ya, kita juga nggak tahu nih. Ya. Nah, yang lebih tahu itu adalah orang tuanya itu ya, dan juga anaknya kalau misalkan memang mau tahu. Dan berbuat baik itu bukan berarti harus menjunjung ya, atau misalkan seperti apa. Simpel saja, ketika orang tuanya datang bertemu itu jangan memalingkan muka ya, senyum juga itu udah berbuat baik kok ke orang tua ya. Kalau misalkan Pak udah kesel ya, udah seperti apa, nah minimal ada hal yang memang bisa diberikan kepada orang tua ya, dari senyuman, dari perlakuan ya dan sebagainya, itu bisa dipraktekkan ya, seperti itu. Jadi jangan sampai karena ada istilah baik jahat ya, baik tidak baik, itu udah aja menilainya tidak baik weh. Nah, kita nggak tahu nih apa alasannya ya, seperti yang banyak terjadi di sini. Pak, kita nih dibatasi nih pergerakannya, itu kita nggak boleh sekolah dan sebagainya, itu kan Pak nggak baik. Nah, kalau misalkan untuk kebaikan ya, hal seperti itu yang memang di luar di luar kebiasaan itu yang memang terima aja, tapi tanyakan kenapanya. Kenapa nih nggak boleh ke sekolah? Karena misalkan kita lagi pandemi, nggak boleh nih misalkannya datang ke sekolah dan sebagainya. Oke, jadi kan paham. Nah, ini pun bisa dipraktekkan dalam komunikasi di rumah atau di keluarga, seperti itu Pak Ustadz. Mungkin tambahan ya, Ya. Tetap baik buruknya keadaan orang tua kita, Betul Ustadz. itu di situ ada nilai ibadah di seorang anak ya. Iya. Jadi kalau seorang anak meskipun orang tuanya sudah tidak berbuat baik, nah dia ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari Allah, maka tetap harus berbuat baik. Karena perintah di ayatnya seperti itu. Jadi baik buruknya orang tua kita, tetap kita taat perintah Allah, yaitu senantiasa berbuat baik. Seberapa besar keadaan orang tua kita, baik buruk, tetap kita harus berbuat baik. Iya. Nah, tapi karena seorang anak belum paham ke arah situ, maka dia perlu belajar. Betul. Nah, jadi sekarang mungkinnya waktunya betul. Ustadz ya, Jadi harus belajar. senantiasa Yuk. belajar. Yuk. Jadi jangan sampai karena orang tua kita tidak berbuat baik, kita malah membalas. Oke. Membalas dengan tidak berbuat baik. Ini salah satu kezoliman yang besar. Kenapa? Karena dia lahir ke alam dunia adalah dengan ini namanya itu cukang lantarannya orang tua. Nah, maka harus dia tetap berbuat baik kepada kedua orang tua, meskipun keadaan orang tuanya kurang baik terhadap Ya, kita. ngobrol ya kalau bisa Ustadz. Jadi harus ngobrol. Iya, seperti itu. Ada pertanyaan yang kedua nih, Oke. Sudah Pak bagus, Ustadz. Oke. Ya, di satu lagi nih ya, di interval kita yang terakhir. Saya dididik oleh orang tua dengan perlakuan dan kata-kata yang kasar. Bagaimana saya menyikapi itu orang tua saya agar tidak ada rasa berbalik marah kepada kedua orang tua? Jadi ini lebih ke kesal, muringkel, kabinal-binal gitu. LLL ya. Hanya Ngelel ya. ngelel.
Oke, Gimana, Ustaz? Brother? Nah, sebetulnya sih kalau ada masalah memang ini ya kuncinya satu sih itu komunikasi. Nah, berkaitan dengan ini Pak, ini komunikasinya juga udah berkata-kata kasar nih bagaimana. Nah, perlu diketahui juga kan kita manusia punya karakter dan sikap masing-masing ya, sifat masing-masing yang berbeda. Nah, kalau misalkan itu kan orang tua sering ketemu tuh ya, udah kenal lama juga. Iya. Ya barang tentu sudah paham ya dengan karakter orang tuanya masing-masing. Makanya itu jangan deket sama orang yang bukan deket sama kita gitu. Itu deketnya sama orang tua coba ya. Oh si bapak mah dah gitu ya orangnya. Oh dah semua orang gitu dah orangnya. Ya udah ya, itu bisa jadi hal yang bisa dimaklumi kok ya. Toh kan memang sikapnya nggak bisa cepat dirubah ya. Kalau misalkan emang biasa ngomong kasar, ya kalau memang seperti itu wataknya mau gimana lagi ya. Apalagi orang tua yang udah mun bahasa ya nama udah paten merenya itu sifat nate. Ya udah ya, nah kita anaknya kalau memang bagus silahkan diambil. Ini mah nggak bagus nih, misalkan si bapak ngomong kayak gitu, ya udah jangan diambil, tapi tetap di depan orang tua itu harus ramah tamah. Jadi harus bisa memfilter kata ya, jangan sampai ketika kata itu muncul kita malah langsung sakit hati. Justru harus difilter. Ibaratnya kalau ada kata-kata kasar yang muncul, ya udah jangan sampai kita meskipun terdengar tapi jangan sampai masuk ke hati. Istilahnya mah jangan baper gitu. Jadi ketika masuk ke hati keluarin lagi. Bicara deui hatena gitu. Misalkan ya neng teh udah teu kuat itu teh. Oh tuh neng hampura. Bapak mah teh teu biasa di ngomongan kita. Nah, jadi langsung dikeluarin lagi. Ini ada salah satu bentuk yang bisa menenangkan hati ya kalau misalkan siswa-siswi Rencang 1 mendengar kata-kata yang kasar, dia sakit hati seperti apa, ini ada salah satu bentuknya. Salah satu bentuknya adalah dengan senantiasa berzikir. Tapi berzikirnya dalam hati. Nah, kenapa di kita kalau misalkan ada sebuah kata-kata itu yang memang tidak enak hati, kita menjadi sakit hati itu karena hati kita kurang dekat dengan Allah. Maka salah satunya adalah dengan berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Mangga silahkan yang nyamannya seperti apa, kalimatnya seperti apa, mangga. Karena dalam sebuah kalimat zikir jelas, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah maka hatinya akan tenang. Maka ketika ada kalimat-kalimat kata-kata yang menyinggung hati, dia akan tetap tenang. Gitu. Malah mungkin jika ada pujian-pujian pun dia tidak akan angkuh. Hatinya akan tetap tenang. Maka jangan sampai hati kita lupa dari mengingat Allah. Masya Allah. Jadi anak-anak siswa yang cetu, silahkan mulai dari sekarang kita mulai berubah. Berubah apa? Berubah diri menjadi lebih baik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati dan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kira-kira ya. Sepakat Ustaz. Ustaz, di interval kita yang terakhir mungkin ada tambahan motivasi sebelum kita berakhir. Mungkin dari saya mungkin ingin menekankan kembali kepada seluruh pendidik ya ataupun orang tua dalam memberikan nasihat kepada anak-anak kita itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran juga perlu adanya strategi ataupun cara-cara yang mantul ya agar lebih kena ke dalam hati anak-anak, yaitu dengan cara apa? Yang pertama dengan lemah lembut seperti itu. Bagaimanapun kondisi siswa, bagaimanapun kondisi anak ya, sabar mungkin ya itu modalnya Ustaz ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran dalam memberikan nasihat kepada anak-anak kita dan juga selalu diberikan kesehatan Ustaz ya agar senantiasa bisa optimal dalam menjalankan tugas kita. Amin ya rabbal alamin. Tambahan mungkin sedikit motivasi dari Bapak, siswa-siswi Rancang 1 di mana saja berada, jadilah orang yang selalu menolong tanpa pamrih. Jadilah orang yang senantiasa bermanfaat untuk umat. Jadilah senantiasa orang yang selalu terang untuk hati dan pikiran. Jadilah orang yang penenang untuk yang galau. Jadilah orang yang selalu membahagiakan hati orang-orang lain. Jadilah orang yang penyabar dalam tawakalnya. Jadilah orang yang selalu berdoa baik bagi umatnya. Jadilah selalu pengasih yang tiada berhenti. Jadilah penyayang untuk dirinya, keluarganya, saudara, teman, dan umatnya. Karena itu merupakan salah satu jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun kalian yang melakukan hal itu akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dan kebahagiaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu mungkin sedikit doa ya, motivasi dan doa, karena kita mah selalu mendoakan siapapun ya. Betul Ustaz. Nah,
siswa-siswi Rencang 1 di mana saja berada, cukup demikian interval kita pertemuan siaran kita hari ini. Mudah-mudahan di sesi selanjutnya kita bisa bertemu dan bertatap muka dengan lebih baik lagi. Dan akhir kata, selalu sehat, selalu berdoa, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah untuk kita semuanya. Dan Allah meninggikan derajat kita menjadi orang-orang yang memiliki ilmu dan manfaat di alam dunia, dan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di interval kita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.